Dan juga karena bid'ah itu, efeknya dalam menghancurkan agama itu lebih besar daripada maksiat. Bid'ah lebih besar efeknya dalam menghancurkan agama. Maka bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ditambah lagi orang berbuat bid'ah, dia menganggap yang dia lakukan benar. Sehingga untuk diharapkan bertobat semakin sulit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ahlul bid'ah yang seenaknya berbuat kebid'ahan ya. Padahal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sebenarnya mereka tidak sadar telah merusak agama Allah. Bahkan bid'ah itu jauh lebih berbahaya dibandingkan orang yang berbuat maksiat atau maksiat itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu merasa dirinya sedang melakukan suatu ibadah, sedang melakukan suatu kebaikan. Ketika ada orang yang mengingatkannya, dia bilang, saya sedang berbuat kebaikan, mengapa Anda melarang orang berbuat ibadah? Contoh, mengapa Anda melarang orang bersolawat? Mengapa Anda melarang orang ziarah kubur? Mengapa Anda melarang orang membaca tahlil, zikir, apa gitu, sejarah Nabi kalau di Maulid? Nah, itu kan mereka tidak sadar. Coba kalau orang yang maksiat, pasti dia sadar, saya masih belum sadar gitu. Saya salah, tapi gimana ya? Tapi saya juga suatu saat pengen tobat, pengen berhenti dari melakukan. Tuh, orang yang berbuat maksiat itu dia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan gitu. Mari kita simak videonya dari Ustadz Sofyan Khalidul Rai tentang hal ini. Dalam ayat ini juga Allah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Maksudnya, tidak boleh kita beramal, tidak boleh kita beribadah, kecuali berdasarkan dalil. Buktinya apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita, wa bidzalika umirtu. Yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Jadi ibadah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita itu adalah perintah Allah, wahyu Allah yang beliau terima. Sebagaimana juga dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau menyampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan jemaah sekalian, dalam ayat ini ada pelajaran yang sangat penting sekali. Nabi Muhammad SAW saja tidak membuat-buat cara-cara sendiri untuk menyembah kepada Allah, untuk melakukan ibadah. Semua yang beliau amalkan, semua yang beliau ajarkan kepada kita datang dari Allah Azza wa Jalla, bukan beliau buat-buat sendiri. Maka sungguh aneh mengaku umat Nabi Muhammad SAW, bukan dia seorang nabi, bukan siapa-siapa, tapi dia seakan merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelasnya yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan Khalidul Rai bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri itu ketika menyampaikan suatu ibadah atau melakukan suatu ibadah itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW karang-karang sendiri. Mengapa sekarang ada orang yang tidak lebih mulia, tidak lebih baik, tidak lebih bertakwa dibandingkan Nabi Muhammad SAW, bilang ini kan baik, ini antum ngajinya kurang jauh katanya kalau bilang ini bid'ah. Banyak sekali orang-orang dari para ahlul bid'ah yang bilang seperti itu. Apa mereka tidak takut telah melangkahi Allah dan Rasulnya dalam hal ibadah? Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan, kok Anda mensyariatkan? Siapa Anda gitu? Nabi saja tidak buat-buat sendiri. Kok ada selain Nabi, bukan siapa-siapa, seakan merasa berhak untuk menciptakan sendiri, memodifikasi sendiri cara-cara menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, menambah-nambah di dalam agama.
tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jemaah sekalian, Allah memberi ancaman keras kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Haqqah mulai dari ayat 44. Kata Allah, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Perhatikan jemaah sekalian, ayat yang mulia ini. Kata Allah, andaikan Muhammad mengada-adakan ucapan atas kami, membuat ajaran baru, menambah-nambah dalam agama yang tidak kami sampaikan kepada beliau, maka kata Allah, kami akan tarik dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong urat jantungnya. Subhanallah, ini ancaman keras kepada Nabi Muhammad SAW. Andai beliau nambah-nambah sendiri agama ini, bukan dari Allah, maka kata Allah, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikan kami dari pemotongan urat jantung itu. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Jadi yang disampaikan Nabi SAW kepada kita, yang beliau contohkan kepada kita, itu semua adalah ajaran Allah. Bagaimana mungkin kita berani mengada-ada dalam agama? Kaum muslimin, tuh ancaman kepada Nabi Muhammad SAW sangat mengerikan sekali jika Nabi SAW berbicara tanpa diizinkan oleh Allah, memberikan suatu ibadah, mengarang ibadah tanpa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara, mengapa antum ini begitu mudahnya bilang bahwa ini adalah bid'ah hasanah, ini adalah kebaikan, padahal Nabi Muhammad SAW saja tidak diizinkan berbicara masalah agama tanpa wahyu dari Allah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah kalian yang masih berbuat bid'ah, ini ancamannya sangat keras. Nabi saja sampai seperti itu gitu, orang yang paling mulia diancam oleh Allah jika melakukan mengarang dalam ibadah, apalagi kalian semua gitu, orang-orang yang siapa gitu, tidak punya posisi, tidak lebih bertakwa dibandingkan Nabi, tidak lebih mulia daripada Nabi. Bagaimana tiba-tiba antum ini mengarang-arang ibadah gitu? Ini ancaman keras. Artinya dosanya sangat besar, menambah-nambah dalam agama. Iya. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa para ulama mengatakan bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Karena ancaman-ancaman terhadap orang yang berbuat bid'ah itu lebih dahsyat daripada para pelaku maksiat. Dan juga karena bid'ah itu efeknya dalam menghancurkan agama itu lebih besar daripada maksiat. Bid'ah lebih besar efeknya dalam menghancurkan agama. Maka bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ditambah lagi orang berbuat bid'ah, dia menganggap yang dia lakukan benar, sehingga untuk diharapkan bertobat semakin sulit. Beda dengan orang melakukan maksiat, umumnya menyadari yang dia lakukan itu salah. Umumnya orang berbuat maksiat menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, sehingga lebih mungkin dia bertobat daripada orang yang berbuat bid'ah. Orang berbuat bid'ah kapan dia bertobat? Selama dia masih mengatakan ini bid'ah hasanah, nggak mungkin dia tobat. Karena bagaimana bertobat meninggalkan kebaikan? Nggak ada kan? Bertobat meninggalkan kalau itu dosa. Nah, dia memandang dosanya sebagai kebaikan. Kapan dia tobat? Dia akan bertobat kalau dia sudah mengakui itu bukan sebuah kebaikan. Benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalid Rurai. Selama mereka menganggap, para ahlu bid'ah menganggap bid'ahnya itu hasanah, pasti susah bagi mereka untuk tobat, untuk meninggalkan hal tersebut. Mengapa? Karena bagaimana untuk meninggalkan sesuatu yang hasanah, sesuatu yang baik. Sedangkan ketika orang mau meninggalkan sesuatu itu, dia menganggap bahwa yang dia tinggalkan itu adalah keburukan, itu adalah dosa gitu. Dan
hadis-hadis atau ayat-ayat yang berbicara tentang kebidahan itu memang sangatlah berat gitu. Rata-rata diancamnya oleh neraka gitu. Bahkan yang tadi diancamkan kepada Nabi Muhammad SAW juga itu sangat-sangat mengerikan gitu bagi kalau Nabi Muhammad SAW mengarang-arang syariat gitu. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu gitu. Maka takutlah kalian yang masih berbuat bid'ah karena ancamannya sangat keras gitu. Wallahu a'lam.